Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitri Agustina Nurbaningtyas dari SD Negeri Pelayan 6, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep itu, seperti disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dirinya sendiri dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri anak. Murid didapatkan dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bersedia ditinjau dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kebutuhan dasar manusia. Guru harus memahami kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga mendasari murid untuk berbuat sesuatu. 5. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Menurut saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami, diresapi, diwujudkan dalam tindakan, dan didiseminasikan dengan rekan guru di sekolah. Hal-hal menarik yang saya dapatkan dan di luar dugaan saya adalah ternyata pemberian hukuman dan penghargaan hanya akan menumbuhkan motivasi eksternal dan bersifat sementara. Kedua hal tersebut berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mempengaruhi ketepatan, mengurangi dan mematikan kreativitas, dan menurunkan kualitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai guru yang baik harus dalam posisi manajer dan menangani segala permasalahan pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak berangkat sekolah dikarenakan malas. Saya menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya antara lain munculnya nilai-nilai keyakinan kelas, munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Sedangkan hal yang harus diperbaiki menurut saya adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul budaya positif,
Saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah pada murid dan penghukum. Perasaan saya yaitu ingin membuat murid sesuai dengan sudut pandang saya, dan rasa bersalah ketika harus memberikan hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada saat menghadapi permasalahan murid saya. Namun, hanya sampai pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, memberikan hukuman pada murid untuk mendisiplinkan mereka. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi juga perlu dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan. Jadilah guru yang kehadirannya ditunggu, nasihatnya diseru, dan tingkah lakunya ditiru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.